Halo semuanya, kembali lagi dengan Andis Tanggang. Kali ini saya ingin melanjutkan kembali topik yang sebelumnya yang pernah saya bagikan video, yaitu konsep dasar dari limit. Sekarang bagian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat limit. Ada sifat-sifat limit yang perlu kamu ketahui dalam pengerjaan soal. Yang pertama ya, kalau ada kamu jumpai nanti limit daripada X menuju A ya, dari K itu nilainya adalah K itu sendiri, dimana nanti A sama K ini itu sama-sama konstanta. Bisa jadi angkanya sama, bisa jadi angkanya berbeda gitu ya. Sama-sama konstanta, jadi nilainya itu adalah konstanta itu sendiri gitu, konstanta yang ini ya. Jadi kalau contohnya kan, limit daripada X menuju 5 dari 7 gitu, maka ini nilainya bukan 5, ya udah 7 begitu. Jadi limit X menuju 3 dari 3, berapa nilainya? 3 karena yang ini alasannya 3, bukan gara-gara yang ini gitu ya. Itulah dia penjelasan sifat yang pertama. Lalu yang kedua ya, limit daripada X menuju A dari suatu fx itu sama dengan fa. Ini tidak perlu kita jelaskan lebih jauh ya. Itu kan kita langsung mensubstitusi x-nya ini menjadi si A karena di sini x menuju si A. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kalau kita temukan nanti di soal limit dari x menuju A dalam bentuk penjumlahan ataupun nanti dia dalam bentuk pengurangan gitu. Ya, pengurangan. Maka contoh limit dari x menuju A, fx tambah gx atau fx kurang gx. Maka itu nilai limitnya itu bisa kamu pisah. Cari nilai limit fx tambah atau kurangkan gitu ya. Tergantung soal dengan limit x menuju A dari gx. Gitu. Jadi harus sama dia pendekatan x-nya. X mendekati A, x mendekati A, x mendekati A gitu. Ya. Jadi boleh dipisah kalau dia bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. Lalu yang kedua, kalau yang keempat limit x menuju A kalau dia berbentuk perkalian fx kali gx itu pun bisa dipisah. Arti dipisahnya begini, kita hitung limit x menuju A dari fx-nya kali kita hitung limit x menuju A dari gx-nya gitu. Ini ya, kita kalikan dia. Nah, jadi itu yang keempatnya. Yang kelima, perkalian bisa dipisah, maka pembagian juga bisa dipisah. Jadi limit x menuju A fx per gx itu sama dengan x menuju A fx bagian dengan L limit x menuju A dari gx gitu ya, yang kelima. Lalu yang terakhir nanti limit daripada x menuju A fx. Nah, fx nya itu ada pangkatnya, contohnya pangkatnya berbentuk m per n gitu, maka nanti limit x menuju A fx pangkat m per n itu nilainya sama dengan, bisa kamu hitung dulu nilai limit fx nya gitu. Saat x-nya mendekati A, baru nilainya itu kamu pangkatkanlah dia dengan m per n begitu ya. Nah, jadi itulah dulu mengenai sifat daripada limit. Supaya lebih mengerti bagaimana maksudnya, coba perhatikan contoh soal berikut. Nah, contoh limit daripada A menuju B dari FA adalah 2. Limit daripada A mendekati B ya atau menuju B itu sama nilainya dengan GA sama dengan min 3. Limit A mendekati B untuk 2FA tambah GA per FA kurang GA sama dengan berapa? Nah, berarti ini nilainya ini bisa kita pisahkan masing-masing gitu. Jadi artinya bisa kamu jadikan dia limit daripada X menuju A ya kan, 2FA gitu ya. 2FA tambah limit daripada A menuju B dari GA dibagi ya limit daripada A menuju B dari FA yang ini sekarang, lalu dikurang ya kan limit daripada A menuju B dari GA. Nah, ini tinggal masukkan nilai gitu ya. Nah, jadi kalau nanti di sini ada duanya ya, ini duanya ini bisa keluar. Ya, duanya bisa keluar karena dia konstanta gitu. Maka nilainya bisa kamu buat begini, 2 dikali berapa nilai limit x menuju A dari FA nya. Ini A menuju B tadi ya, ini A menuju B, A menuju B ya. Jadi limit A menuju B dari FA kan 2, maka kita buatlah di sini 2 gitu. Lalu ditambah
ditambahkan dia dengan limit A menuju B dari GA sama dengan yang ini kan, yaitu min 3 ditambah min 3 gitu, dibagikan dia dengan limit A menuju B dari FA, itu nilainya 2, dikurang limit A menuju B dari GA, oh itu nilainya adalah min 3 gitu ya, min 3. Maka 4 tambah min 3 kan itu 1 dibagi 2 kurang min 3 kan itu 5, maka nilai limit tersebut adalah 1/5. Maka option yang tepat itu adalah option B gitu ya. Nah, jadi kalau apa bisa aja langsung gitu. Nah, FA nya langsung input dia 2, oh berarti jadinya 2 kali 2 4 gitu. GA nya min 3, oh berarti kurang 3 dibagi FA itu 2 kurang GA nya min 3 gitu, sama juga kan 1/5 kalau mau langsung. Nah gitu ya, itu dengan catatan kita harus sama dia ini A menuju B gitu ya, A menuju B terus fungsinya fungsi A gitu. Contoh yang kedua ya, contoh yang kedua supaya lebih mengerti. Nah begini saya buat contoh, limit daripada X mendekati 2021 dari GX per FX adalah 1/2021 gitu. Limit X menuju 2021 dari Fx tambah Gx per Fx kurang Gx, nah gitu ya. Maka dengan demikian cara pengerjaannya ini bisa kamu gunakan cara coba semuanya ya, kan ini kan Gx per Fx gitu ya, Gx per Fx, maka bisa kita bagi Gx dulu, bagi Fx semuanya. Coba kita bagikan Fx, berarti kan jadi kan limit daripada X menuju 2021 ya, 2021 Fx kita bagikan dia dengan Gx, Fx tadi ya, bagi Fx, nah ini bagi Fx tambah ini begitu gitu, Gx nya kita bagi Fx, nah dibagi ini juga kita bagi Fx gitu, semuanya dibagi Fx gitu ya. Oke, dikurang Gx bagi Fx gitu, maka kita tinggal melihat nilai gitu ya, melihat nilai. Maka kan dengan demikian Fx ini kan langsung ya berdasarkan sifat tadi limit. Kita langsung ngambil nilainya aja, limit X menuju 2021 dari Fx per Fx itu kan 1 ya kan, jadi kan nanti tinggal kan limit daripada X menuju 2021 dari Fx per Fx itu kan 1. Kalau dia konstanta kan nilainya langsung 1 kan, begitu kan, maka kita tulislah di sini 1 tambah, nah ini berarti limit X menuju 2021 dari yang ini sekarang kan, gitu kan. Ada nggak nilainya tadi? Kalau yang ini ada, dikasih tahu di soal, yaitu 1/2021 gitu, dibagi ya, ini nilainya 1 dikurang ini nilainya 1/2021 gitu. Maka dengan kan kita kali 2021 semua, ini kali 2021 berarti dia 2021 tambah ini kali 2021 kan tinggal 1 dibagi yang ini kali 2021 dia 2021 kurang 1, maka kita peroleh dia 2022 dibagi 2020 gitu. Nah, bagi 2 bisa ya, kalau kita bagi 2 berarti dapatnya nanti 1011 ya, dibagi 1010, nah, gitu ya. Inilah nanti dia untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua berarti jawabannya adalah bola ya, nih, gitu dia. Ya, untuk contoh yang ketiga, contohnya seperti ini saya buat. Limit X mendekati 0 untuk akar pangkat 3 dari 4X dibagi ya, masuk keseluruhan, akar pangkat 3 itu keseluruhan dari akar 4X tambah 8 kurang akar dari 8 kurang 4X. Itu nilainya sama dengan akar A, tentukan nilai A nya. Ini ada optionnya ya. Nah, jadi terlebih dahulu cobalah kita substitusi dulu X-nya itu 0. 0 per 0 nggak bentuknya. Nah, coba ya, kita substitusi X-nya 0 di atas, berarti kan 4 kali 0 itu 0 kan begitu. Di atas berarti 0. Di bawah 4 kali 0 itu 0, akar 8 kurang akar, ini 0 juga ya kan, kalau diganti X-nya 0, akar 8. Akar 8 kurang akar 8 itu kan 0. Akar pangkat 3 dari 0 ya tetap 0. Berarti hasilnya adalah 0 per 0, tapi ada nilainya akar A. Nah, maka bagaimana cara mencari nilainya ya? Maka gini ya. Ingat bahwa kalau di eksponensial ya, kalau seandainya dia ini akar, katakanlah ini X, ini katakan akar juga itu Y. Kalau sama dia jenis akarnya, ini kan boleh dijadikan akar daripada X per Y. Gitu ya.
Maka dengan demikian ini kan akar pangkat 3 ini semua kan. Akar pangkat 3 gitu. Ini pun akar pangkat 3 gitu. Maka boleh penulisan soalnya tuh jadi begini. Limit daripada X mendekati 0 gitu ya. Akar pangkat 3 gitu untuk semuanya, dari di atas tinggal 4X saja gitu. Untuk yang di bawahnya itu adalah akar 4X dikurangkan dia dengan ditambah 8 ya. 4X tambah 8 ini dikurang akar daripada 8 dikurang 4X gitu. Nih. Nah, berarti ini akarnya untuk semua tadi gitu. Nah, inilah yang sama dengan akar A gitu. Ya, akar A. Maka dengan demikian kan di limit ya kan, kalau dia ada akarnya untuk keseluruhan, maka itu bisa kita buat di luar. Nah, artinya gini. Akar pangkat 3 dari ya. Akar pangkat 3 dari limit. Nah, jadi di dalam limitnya gitu. X menuju 0 dari ya, dari 4X dibagikan dengan akar 4X tambah 8 dikurang akar 8 kurang 4X gitu. Nah, ini ya. Akar pangkat 3 untuk keseluruhan. Nah, jadi bisa di luar jadinya apanya? Akarnya. Nah, inilah yang sama dengan akar A gitu. Maka kan kalau dia bentuk seperti ini yang di dalam akar, maka kita kali sekawan gitu. Apa sekawan yang di bawah? Nah, sekawan yang di bawah kan berarti kan akar dari 4X tambah 8 ya, ditambah gitu ya, akar dari 8 kurang 4X. Nah, nih gitu ya. Lalu kita kalikan harus sama ya dengan yang di bawah, berarti kan akar dari 4X tambah 8 tambah akar dari 8 kurang 4X gitu. Jadi akar pangkat 3-nya itu ikut dia di situ yang tinta merahnya gitu ya. Maka dengan demikian kan, nah ini akar pangkat 3-nya tetap tulis gitu ya, akar pangkat 3-nya tetap tulis. Lalu limit daripada X menuju 0 ya, maka ini 4X kita tulis 4X. Nah, ini kan tujuan tadi kita mengalih sekawan itu kan untuk yang di bawah. Maka untuk sekawan yang di atasnya itu tadi ya, yang ada di atas tadi langsung aja kita ganti X-nya 0. Karena dia kan nggak 0 lagi tuh. Ibaratnya gini kan, akar 8 tambah akar 8 gitu. Akar 8 tambah akar 8. Nah, berapa itu akar 8 tambah akar 8? Berarti ada 2 akar 8 kan begitu kan? Maka kita buatlah dia kali 2 akar 8 gitu. Dibagi ya, dibagikan dia dengan, maka kan kalau kita kalikan yang di dalam kurung ini ya, yang dalam akar itu kan hasilnya nanti akarnya masing-masing hilang. Terus dia nanti jadinya 4X tambah 8 dikurang ya, buka kurung 8 kurang 4X gitu ya. Nih akar pangkat 3 untuk keseluruhan ini sama dengan akar A ya. Maka dengan demikian akar pangkat 3 dari kita hitung 4 limit daripada X menuju 0, 4X kali 2 akar 8 ya, dibagi 4X kurang negatif 4X itu kan jadi 8X gitu ya. 8 kurang 8 itu habis. Nah, berarti tinggal ini dia sama dengan akar daripada si A nya. Lalu selanjutnya ya kan, 4X kali 2 ya, 4X kali 2 kan itu 8X ya, 4X kali 2 itu adalah 8X. Berarti yang tersisa adalah akar 8 gitu ya, akar 8. Maka kan dengan demikian nilainya gini, akar pangkat 3 daripada akar 8. Akar 8 itu kan bisa kita nyatakan untuk 8 dia 2 pangkat 3 gitu ya. 8 itu 2 pangkat 3 karena dia akar, berarti akar itu kan pangkat setengah. Nah begitu ya. Inilah yang sama dengan akar A. Maka dengan demikian ini bisa kita ubah menjadi gini, 2 pangkat 3 kita pangkat lagi setengah, kita pangkat lagi. Kalau dia akar itu sama artinya dengan pangkat sepertiga gitu. Kalau dia akar pangkat 4 berarti seperempat di sini gitu, 5 seperlima dan seterusnya. Ini sama dengan A pangkat setengah. Akar A kan A pangkat setengah kan.
Maka dengan demikian, ini kan berarti kalau dia bilangan berpangkat, dipangkatkan terus menerus, kan nanti pangkatnya dikali tuh. 3 kali sepertiga, ya, habis kan gitu kan. Maka tersisa dia 2 pangkat setengah, ya, sama dengan A pangkat setengah gitu. Maka 2 pangkat setengah sama dengan A pangkat setengah, setengahnya itu kita abaikan, diperolehlah jadinya nilai A sama dengan 2 ya. Nah gitu. Jadi kalau nilai A-nya sama dengan 2, maka option yang tepat pada soal tadi adalah option M-Tok gitu. Oke ya, itulah dulu ya pembahasan mengenai sifat-sifat limit beserta contoh-contohnya.